Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Makna dalam tanggungan Allah, kalau dia hidup pada hari tersebut, maka seluruh kebutuhannya itu dijamin oleh Allah. Dan kalau dia mati pada hari tersebut, maka itulah mati terbaik baginya, karena matinya berada dalam jaminan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, layyali jannar man shallal fajra, layyali jannar man shallal bardain. Tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang menjaga salat bardain. Apa salat bardain? Yaitu salat asar dan salat subuh. Karena dua salat ini adalah salat yang berat bagi orang-orang munafik. Dia orang-orang yang rutin menjaga salat subuh dan salat asar tidak akan disentuh oleh api neraka. Terlebih lagi orang yang sempat melaksanakan salat qabliyah subuh atau salat fajar. Rasulullah mengatakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar. Para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan salat fajar ini qabliyah subuh, ada yang mengatakan sebelum qabliyah subuh. Nah, 2 rakaat fajar ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi menghayayum qabliyah subuh. Kalau berapa harga bumi ini beserta kekayaan yang ada di dalamnya, tidak ada nilai dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat wajib subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh atau salat fajar. Nah, alhamdulillah kita pada subuh ini dapat dapat 2 rakaat qabliyah subuh dan dapat salat subuh dan secara berjamaah. Alhamdulillah. Selawat beriringkan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mendoakan orang-orang yang bangun di subuh hari, yang bangun di pagi hari. Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku fi bukuriha, di pagi hari, di subuh hari. Ke orang-orang yang senantiasa bangun subuh itu mendapatkan doa Rasulullah. Doa Rasulullah itu enggak ditolak. Doa Rasulullah pasti makbul. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga waktu subuh, bangun setiap subuh itu mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Penyakit-penyakit itu susah datang bagi orang-orang, bagi tubuh-tubuh yang sering bangun, bukan sering, memang selalu bangun pada waktu subuh. Sebaliknya penyakit-penyakit itu suka datang pada orang-orang yang bangun telat subuh. Kalau kita lihat orang-orang sekarang baru umur 30 tahun, 40 tahun itu kena penyakit stroke, kena kolesterol macam-macam.
padahal itu penyakit urun tuha. Cuman karena sekarang sebagian orang itu sudah menjadi budaya tidur telat, bangun telat. Tidur mau subuh, bangun udah kesiangan. Maka tidak mendapatkan keberkahan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, guru-guru kami, orang tua kami yang dimuliakan Allah, salah satu metode atau cara Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia yaitu dengan banyak bercerita, yaitu dengan banyak menyampaikan sejarah. Maka kita lihat dalam Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai akhir surat dalam Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah, cerita. Dari Al-Fatihah sudah ada cerita di situ. Di bagian akhirnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu cerita itu. Kemudian surah Al-Baqarah mulai dengan cerita orang beriman, cerita orang munafik, cerita orang kafir. Kemudian Bani Israel berhalaman-halaman. Banyak sekali cerita dalam Al-Quran. Ini menarik. Ya. Jadi kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi qisasihim ayatun liulil albab. Sungguh ada pada cerita-cerita ayat, pelajaran, tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal sehat. Banyak cerita dalam Al-Quran. Maka Al-Quran pun perintah Nabi Muhammad, faqsusil qasasa, wahai Muhammad, banyaklah cerita kepada umatmu, banyak menyampaikan sejarah kepada umatmu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berfikir, agar syagal, kepalanya itu aktif. Kan kalau kita dengar cerita, kita berfikir, membayangkan, diaktif kepala kita. Sehingga pun diikuti oleh para ulama. Dalam Islam berbeda dengan di luar Islam, ya. Dalam Islam itu yang menulis sejarah ulama. Kalau di luar Islam kan mesti pakar sejarah dulu yang tulis sejarah. Dalam Islam yang menulis sejarah itu para ulama. Kenapa? Karena perintah Al-Quran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan banyak para ulama menulis sejarah. Imam At-Tabari rahimahullah punya tarikh, kitab sejarah yang belasan jilid. Bahkan beliau itu mau tulis puluhan jilid tu. Cuman dinasihati sama orang lain jangan terlalu panjang, tinggal ada yang baca. Akhirnya disingkat. Imam Ibnu Asakir punya kitab sejarah Tarikh Syam. Ibnu Kathir punya kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, ada di Aceh. Di Indonesia ada kitab itu, sudah terjemahkan. Al-Bidayah wan Nihayah, sejarah dari masa Nabi Adam sampai masa beliau hidup. Kitab yang panjang, berapa jilid itu? Kalau tidak salah 7 atau 8 jilid. Kemudian Imam Az-Zahabi punya kitab sejarah Siyar A'lamin Nubala. Itu juga kalau kita pajang itu penuh kitab itu, puluhan jilid. Menunjukkan betapa penting sejarah itu. Umat yang tidak tahu sejarah, dia itu seperti daun kering dibawa oleh angin. Enggak tahu dari mana datang, enggak tahu ke mana dia mau pergi. Orang yang tidak tahu sejarah, umat yang tidak tahu sejarah tidak akan bisa membangun masa depan. Namun muhawara. Yang lebih parah lagi, orang yang tidak tahu sejarah, orang yang paling mudah diprovokasi, paling mudah dimeme ligop, dihuhu ligop, dipesuum ligop. Kalau kita tidak tahu sejarah, maka kalau hari ini kenapa umat Islam begitu mudah diprovokasi? Ngan saboh tulisan atau share-share ka suum dia.
Ini menunjukkan bahawa umat Islam hari ini banyak yang tidak tahu sejarah. Banyak yang tidak paham sejarah. Padahal dalam Islam sejarah itu modal dasar. Mohon maaf, seorang ulama tidak bisa dikatakan dia ulama kalau dia tidak paham sejarah. Tak bisa dia menjadi ulama. Bagaimana menjadi ulama kalau dia enggak paham sejarah? Khususnya sejarah Islam. Sejarah mulai daripada sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tahu sejarah itu. Wajib itu. Dan kita usulkan, dan seharusnya apalagi di Aceh kita punya kekhususan buat kanun, itu bisa kita buat. Untuk anak-anak Aceh itu di antara pelajaran dasarnya sejarah, sirah nabawiyah. Karena orang yang enggak tahu sejarah, sirah nabawiyah itu, ketika dia mendengar Islam ini terkejut-terkejut. Orang yang sering terkejut-kejut dalam memahami agama itu orang tidak tahu sejarah berarti. Pakam mana? Pakam deh. Iluhan tahun dengar mana? Iluhan. Itu artinya dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu sejarah Islam dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya sirah nabawiyah, dia sudah terpeta bagaimana kerangka Islam ini. Maka penting itu sirah nabawiyah. Dari kecil harus diajarkan itu. Yo tanya, beklen ni bertanya pahala tanah saja kan. Kita jangan jauh-jauh lah. Kita tempat tinggal kita sendiri kita enggak tahu sejarahnya. Tanya tanah dia tinggalnya. Nyo bumo tanya tinggalnya, nyo bumo yang diperhitungkan di dunia. Ya. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Masuk Samudra Pasai itu dalam turas Islam, buku Ibnu Battutah. Abad ke-7 dia lahir. Masuk Samudra Pasai. Kerajaan besar. Apa simbol kerajaan Samudra Pasai? Apa simbolnya? Ada enggak yang tahu? Apa simbol kerajaan Samudra Pasai? Menunjukkan dia kerajaan besar, mendunia dia. Sedikit orang yang tahu. Karena simbol itu enggak ada sekarang di sini, sudah dibawa ke Banda Aceh. Kaihu gede. Ketika masa kerajaan Darussalam di Banda Aceh besar. Ini peduk. Ada yang tahu apa simbol itu? Lonceng Cakradonya. Itu hadiah dari Kaisar Cina itu. Karena hubungan perdagangan internasional Cina dengan kerajaan Aceh Samudra Pasai. Hijau loncengnya dihadiahkan langsung dari Kaisar ke Raja Aceh ketika itu di Malikus Saleh Samudra Pasai. Kemudian ketika Samudra Pasai lemah, kemudian berganti dengan kekuasaan baru oleh kerajaan Darussalam di Banda Aceh, Aceh besar, maka lonceng itu dibawa ke sana dan dijadikan simbol kebanggaan. Ditaruh di kapal perang. Kapal perang itu dipimpin oleh perempuan Malahayati. Perempuan pertama di dunia. Kan di Indonesia berhana aja mun. Perempuan pertama itu yang apa istilahnya itu menjadi laksamana penguasa laut Selat Malaka ini. Kerja berangkau pernah berperang dengan Perancis dengan berbagai macam bala tentara laut. Itu lonceng itu ditaruh di depan kapal. Birea lonceng. Itu simbol kebanggaan. Begitu ada musuh langsung dibunyikan lonceng itu. Ini di Aceh Samudra Pasai.
Yang hari ini tidak ada apa-apa lagi, tinggal kuburan. Pegot yang tabah pehun apa yang di gedung apa istilah haji, semacam masjid lagi, masjid bukan? Museum atau apa namanya itu. Tapi rakyat kena tidak terurus, tidak masjid tidak terurus. Bahkan di Banda Aceh, tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Teman ini fakta bersama. Nyokam salah ke fakta bersama di Banda Aceh. Bahkan kuburan-kuburan peninggalan dulu pada masa kerajaan Darussalam itu mau dibuat IPAL, sudah dibuat sedang jalan. Proyek IPAL. Proyek IPAL proyek kakus, tempat pembuangan kotoran manusia. Buat di situ. Sedangkan di situ di Kampung Pandi itu kuburan-kuburan masa kerajaan Darussalam. Sedangkan kuburan-kuburan Belanda di belakang Museum Tsunami itu cukup cantik diurus itu. Itu kenapa? Karena kita telah menjadi bangsa yang tidak tahu sejarah, yang tidak paham sejarah. Kita berbangga seluruh Aceh, dari Cetimu, Kerajaan Perlak, seluruh titik utama di Aceh pernah berdiri kerajaan besar. Ken Tiga Duaga dan Ken Ubud dari Kerajaan Perlak, kemudian berpindah ke Samudra Pasai, kemudian Samudra Pasai berpindah ke Darussalam, Samudra Pasai Gedung Aceh Utara, kemudian Darussalam Banda Aceh, kemudian ada Kerajaan Lamuri. Cuman beda pendapat ulama sedikit, beda pendapat sejarawan, apakah duluan Lamuri atau Kerajaan Perlak. Kita harus tahu Aceh, karena kerajaan Aceh itu semua adalah kerajaan di bawah naungan agama Islam. Ketika Darussalam di bawah naungan ulama. 4 raja itu perempuan. Sultanah Zakiyatuddin, Sultanah Naqiyatuddin, Sultanah Safiyatuddin Pedro. Itu sultanah perempuan semua. Itu yang di belakangnya ulama-ulama semua, Abdul Rauf As-Singkili dan seterusnya. Itu contoh sejarah. Kalau kita mengetahui, kita semangat. Pupu yang tak pupu di Acehnya semangat ayo meho sejarah. Pakan tak pegak program mana, pakan tak bangun. Kita punya modal, terarah gerakan kita. Tapi kalau kita nggak tahu sejarah itu, ya tidak ada gambaran. Itu contoh kecil.